Halo, halo. Kembali lagi bersama buku Kasbon update ya. Kali ini saya akan mencoba menjabarkan sedikit ya terkait update buku Kasbon versi 1.8.5. Oke, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada kalian teman-teman yang udah banyak memberi masukan kepada kami terkait pengembangan aplikasi ini ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang udah memberikan dukungan dari dukungan itu nggak berupa uang saja sih, bisa dari review kalian teman-teman yang memberi respon bagus di Play Store, juga di dari sisi dari iklan kalian menyempatkan waktu untuk menontonnya. Lalu mungkin ada ya juga yang mencoba mengklik iklannya, itu juga menjadi menjadi salah satu dukungan untuk kami juga. Ada yang mendukung kami lewat cara berlangganan, lewat fitur berlangganan di aplikasi buku Kasbon, dan saya ucapkan terima kasih ya untuk yang sebesar-besarnya. Oke, kita langsung aja masuk ke ke update-nya. Jadi update kali ini, update versi 1.8.5 ini ada beberapa pembaruan. Ini juga merupakan pembaharuan yang berdasarkan masukan dari kalian teman-teman ya, yang udah mengirimkan masukannya, idenya atau apa kayak gitu ya. Ada yang lewat email, ada yang lewat review Google kayak gitu ya, di Google Play Store. Mungkin sebagian ada yang belum terakomodasi untuk masukannya ya, tapi jangan berkecil hati ya mas, setiap masukan kami selalu baca gitu ya. Jadi ada masukan yang emang mungkin bisa cepat dieksekusi, atau emang yang tidak mungkin untuk dieksekusi, kami semuanya terima ya. Dan saya kami ucapkan terima kasih atas itu ya. Oke, update-nya sendiri untuk yang versi 1.8.5 ini ada pengembangan modul laporan ya. Kemarin modul laporan baru ada kadarnya ya, karena untuk versi awal-awal belum terlalu masih banyak pekerjaan lain yang harus dibenahi gitu ya. Ini untuk modul laporan dapat pembaharuan terbaru ya. Untuk pembaharuannya di sini ada menambahkan fitur baru pada modul laporan untuk menyajikan data lebih lengkap dan informatif bagi pengguna, bagi kalian ya teman-teman. Lalu di sini ada menyesuaikan struktur juga dan tampilan agar lebih mudah dibaca dan bisa dipahami. Terus memperbaiki beberapa isu pada data laporan agar hasilnya tampil lebih akurat kayak gitu ya. Kita langsung lihat tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk laporan, masuk aja ke laporan. Nah, pada bagian ini kurang lebih seperti ini ya. Untuk tampilan ringkasan, ada sedikit penyegaran tampilan untuk ringkasan ini. Di sini ada total Kasbon. Total Kasbon ini total secara keseluruhan maupun yang dibayar ataupun belum. Di sini ada komposisi nominal Kasbon, ada terbagi menjadi dua ya. Ada yang dibayar, ada juga yang belum dibayar. Kurang lebih kayak gini, ada persentasenya, ada sedikit chart sederhana yang mungkin sebagai visualisasinya. Terus di sini ada ada card pelanggan. Di sini pelanggannya untuk ada 5 gitu ya. Yang lunas 0 belum. Yang lunas belum, terus yang tidak lunas ini ada 4 ya. Kalau mengacu pada data di pada home, di sini ada 4 yang belum lunas, dan ada 1 yang tidak lunas karena emang tidak memiliki Kasbon ya untuk Maman ini kayak gitu. Jadi di laporannya sendiri dia ada 5 orang, 0 lunas, 4 belum. Terus di sini ada Kasbonnya sendiri ada 9 transaksi ya. 1 lunas, 8-nya belum. Kayak gitu. Terus di sini juga ada informasi pembayaran, ada 10 transaksi total secara keseluruhan yang ada di dalamnya. Nah, ini
ini bisa dilihat di riwayat ya. Terus ini ada satu kasbon yang diarsipkan dan satu pelanggan juga yang diarsipkan. Kalau melihat di halaman arsip, di sini ada satu pelanggan, satu kasbon ya, kayak gitu. Lalu lanjut lagi, terkait 10 transaksi. Ini di sini ke pelanggan dulu mungkin ya. Di bagian section pelanggan ini, tab pelanggan ini ada informasi 6 pelanggan. Ini ada urut ini juga diurutkan ya. Di sini ada beberapa opsi yang bisa dipakai untuk mengurutkan pelanggan yang ada di sini kayak gitu berdasarkan kasbonnya sendiri. Di sini ada ikin, dia punya punya 5 transaksi, terus total kasbonnya 600. Yang sisa ini yang belum dibayar mungkin ya. Yang belum dibayarnya ini itu ada 598 ya, kurang lebih kayak gitu. Terus di sini juga ada BBBB, ini 0 transaksi, ini 0, sisanya 0, gak ada kasbon. Terus ini ada badges ya, badges yang menandakan bahwa pelanggan ini diarsipkan, tapi di laporan tetap tetap muncul. Jadi jika kalian teman-teman pengen melakukan sorting dan filter, bisa gunakan filter ini. Jadi ini ada filter arsipnya ya. Yang dimunculkan itu pelanggan yang sudah diarsipkan atau bukan, atau munculkan semua kayak gitu. Misalkan kalian teman-teman pengen melihat pelanggan yang emang tidak diarsipkan, bukan arsip, nanti yang diarsipkan ini hilang dari sini ya. Terus diurutkan juga bisa. Ini nominal kasbon terbanyak, ada nominal kasbon paling sedikit, terus belum dibayar terbanyak, belum dibayar paling sedikit, dan juga seterusnya kayak gitu. Nah, tinggal pilih aja, nanti akan diurutkan ya. Ini juga ada keterangannya, nominal kasbon paling sedikit plus arsip bukan arsip ya, bukan arsip tuh yang dari sini kayak gitu kurang lebih. Terus di sini juga ada tombol ekspor ya. Tombol ekspor ini ekspor ke PDF dan CSV. Kalau diklik ini kalian bisa filter dulu, lakukan filter. Nanti ketika kalian menggunakan tombol ini yang terekspor ini yang tampil di sini ya. Misalkan Maman urutan 1 gitu ya. Ini ketika kalian ekspor ke PDF misalkan, ini bisa juga langsung di share ke WhatsApp. Misalkan aplikasi buku kasbonnya ada bosnya gitu, ini bisa laporkan ke bos kalian kayak gitu. Ini saya karena di sini tidak ada WhatsApp, jadi saya simpan di simpan di file manager ya. Misalkan di sini simpan. Nah, ini yang paling atas. Pas ketika dibuka, laporannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kurang lebih laporannya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini ada ada laporan pelanggan, ada bla bla bla. Di sini ada keterangannya Rabu. Terus ada total pelanggan, total kasbon. Terus ini ada total nominalnya, total dibayar. Ini sisanya yang belum dibayar ya, maksudnya itu sisa tuh. Nah, di sini ada keterangannya tadi. Daftar pelanggan yang berkasbon itu datanya ada di sini, kurang lebih seperti ini ya. Terus ntar kita kembali lagi ke aplikasi buku kasbon, kurang lebih seperti itu ya. Dan yang CSV juga kurang lebih sama ya. CSV ini kalian bisa buka filenya di aplikasi Excel ya, jika sudah diekspor kayak gitu. Terus pada riwayat, di sini mengacu pada ringkasan 10 transaksi, ini ada di riwayat. Untuk melihat detailnya ada di sini ya. Di sini juga ada filternya bisa berdasarkan tanggal, kurang lebih kayak gitu. Ini ada rentang custom, jadi tanggalnya kalian bisa masukkan sendiri ya, ketik. Misalkan tanggal berapa nih, ini harus formatnya ngikuti sesuai yang atas ini ya. Ini bisa misalkan 2025, bulannya bulan apa, bulan 12 misalkan ya. Terus tanggalnya tanggal berapa, 01. Terus ini pakai koma. Lalu ini 2026 misalkan 01 artinya Januari, dan ini 30 misalkan akhir bulan ya. Berarti ini artinya
apa namanya filter berdasarkan data 2025 Desember sampai apa namanya akhir Januari 2026 kayak gitu. Nah, ini kurang lebih kayak gini tanggalnya. Agar biar kelihatan, kita coba persempit aja ya. Di sini kita punya data berapa nih? Ada data tanggal 20 19, misalkan kita tampilkan data yang ini apa namanya rentang custom yang tanggal 20 saja misalkan. Sebenarnya bisa diklik hari kemarin ya, cuman ini buat ngetes aja. 206 misalkan 01 20 terus 2026 01 20 kayak gitu. Ini bisa klik. Nah, ini dia terfilter ya, yang muncul tanggal 20 aja kayak gitu. Cuman rentang custom ini dia diperuntukkan untuk ketika teman-teman pengen memfilter data dengan rentang waktu yang agak jauh ya, misalkan yang enggak tersedia di sini. Misalkan di sini kan yang tersedia ini hari ini, 7 hari terakhir, terus 30 terakhir bulan ini kayak gitu ya. Nah, ini rentang custom ini bisa misalkan 6 bulan terakhir atau setahun terakhir. Ini kalian teman-teman bisa pakai filter ini ya. Misalkan bulan ini, nah ini muncul yang bulan ini saja, yang Januari kayak gitu. Terus kan yang misalkan hari ini belum ada transaksi, ini kosong ya berarti. Lebih kayak gitu. Secara default ini semua. Terus di sini juga ada tipenya ya, tipe ini kasbon atau pembayaran. Jadi misalkan kita filter kasbon, yang muncul ini yang kasbon. Misalkan di sini ada Bibli ini dia berkasbon Ciki Guntur 1 bal 3000 dan bla bla bla. Berikut juga ada ini ya, apa namanya, ada arsip juga yang batches kayak gini. Ini kalian bisa, ini kalau ada kayak gini tinggal geser ke samping aja ya, geser terus pilih di sini bukan arsip. Nanti yang muncul di sini yang bukan arsip ya. Ketika teman-teman pilih yang arsip, di sini yang muncul yang data yang sudah diarsipkan aja kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ini untuk pelanggan juga bisa difilter berdasarkan apa namanya, nama pelanggannya ya, kurang lebih kayak gitu. Misalkan contoh filter berdasarkan nama pelanggan, misalkan pengen munculin yang Bibli aja, nah kayak gini dia muncul yang Biblinya aja. Terus yang si Ikin nih, ini muncul yang Ikin saja yang muncul kayak gitu ya. Terus ini ada tombol X ini untuk membersihkan apa namanya filternya ya, yang sudah diterapkan. Tinggal klik, nanti ini bakal apa namanya, filternya bakal terhapus dan kembali ke semula kayak gitu. Terus ini untuk ada urutkan juga di sini ya. Untuk urutkan di sini ada yang terbaru, terlama, nominal terbesar, nominal terkecil. Misalnya nominal terbesar, nah di sini ada Ikin ya dengan 500.000. Terus yang berkasbon ini ikan gurame. Terus di sini ada ikan nila 12 kilo. Ini kasbonnya harganya 120.000 kayak gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk apa namanya urutkan. Tapi secara default ini yang terbaru yang diurutkan kayak gitu. Nah, di sini juga sama, ada apa namanya, ekspor juga sama fungsinya seperti tadi. Ada VDF, ada CSP. Nah, CSP ini saya ingatkan lagi, nih bisa dibuka di file apa, di aplikasi Excel ya, Excel atau spreadsheet lah istilahnya kalau di Google Doc gitu ya, spreadsheet. Terus apalagi ya, di sini kurang lebih seperti ini ya untuk laporannya. Sudah cukup lengkap saya pikir ya. Anda apa namanya, kalian teman-teman bisa pakai fitur ini dengan lebih leluasa ya. Kalau kemarin kan masih belum lengkap datanya karena emang apa namanya, memang belum kesentuh untuk fitur laporan ini. Dan ini berhubung banyak masukan terkait laporan ini, tidak mau saya harus mengeksekusinya kayak gitu. Terus di sini ada juga filter saat membagikan kasbon ya. Di sini ada pembaruan juga di apa namanya, pada fitur bagikan kasbon. Di sini jika kalian teman-teman yang emang baru menggunakan buku kasbon, fitur ini ada di sini ya. Mungkin yang udah lama menggunakan aplikasi buku kasbon sudah hafal ya. Di sini ada fitur bagikan rincian kasbon. Nah, di sini juga ada penambahan filternya. Ini berdasarkan apa namanya, masukan dari kalian teman-teman ya. Sehingga fitur ini dapat direalisasikan kayak gitu. Nah, ini
ini fiturnya kurang lebih sama, ada filternya dulu ya. Jadi di sini ada filternya belum lunas, lunas semua. Jadi kalau semua ini yang kasbon yang lunas pun ini bakal muncul di sini ya nantinya. Gitu kurang lebih. Terus ini ada arsip, bukan arsip ya. Ini kalau dipilih semua juga bakal ini apa namanya, bakal muncul kayak gitu, berhubung ini datanya emang cuma sedikit ya untuk sampelnya. Jadi dia tidak apa namanya, tidak terlalu kelihatan signifikan. Terus di sini tinggal bagikan saja ya. Setelah kalian coba filter, kurang lebih prosesnya sama sih ketika membagikan ya, seperti sebelumnya, tidak ada perubahan, cuma apa penambahan filter aja di sini. Nah ini kalau yang filter lunas ini karena emang belum ada yang lunas, jadi dia kosong ya. Misalkan kita coba tambahkan data yang siapa, yang sini nih, yang apa sih ikin ini banyak nih biar kelihatan. Nah di sini ada dua ya, ini ada kunyit, ada kayak gitu. Ini misalkan kita tampilkan semua. Nah ini datanya banyak nih, kelihatan nih. Terus ini belum lunas, belum lunasnya ada segini. Terus nah ini kayak gitu. Terus misalkan bukan arsip, nah ini kayak gini kurang lebih ya. Terus next, di sini ada perbaikan antar muka nih, agar lebih rapi ya. Mungkin apa namanya, antar muka ini tidak begitu berasa karena memang tidak ada apa namanya, tidak ada perubahan yang mayor gitu ya untuk tampilan, hanya merapihkan saja agar lebih apa namanya, lebih terstandarisasi ya untuk tampilannya, kurang lebih seperti ini. Ini ketika menambah pelanggan baru, begitupun ketika masuk ke buat kasbon baru, kurang lebih tampilannya apa namanya, terstandar ya, dan lebih rapi dibanding sebelumnya kayak gitu. Terus ini untuk optimasi performa, karena apa namanya, makin banyak pengguna mungkin ya, makin banyak data kasbon yang di apa, yang diinputkan, mungkin performa kedepannya itu akan apa namanya, akan makin berat. Makanya dia ada apa namanya, ada optimasi performa dari sisi aplikasi. Terus terkait ini ada ya yang memberi masukan juga ya, bukan memberi masukan sih, ada yang bertanya ya, apakah data yang diarsipkan itu bakal terhitung di laporan? Jawabannya tidak ya, karena di sini juga pas ketika apa namanya, pas ketika lihat di detail apa rincian kasbon di sini, ketika masuk ke halaman arsip di sini ada, ketika kalian munculkan tampilkan info arsip di sini. Nah ini data tidak akan dihitung pada total kasbon bagian atas ya. Nah, ini maksudnya bagian atas yang ini. Nah sebenarnya itu pada bagian laporan juga dia tidak terhitung ya, untuk terutama untuk bagian ini ya, bagian ringkasan ini. Ringkasan ini yang di atas ini total kasbon, ini dia tidak dihitung ya. Jadi ketika udah lunas terus diarsipkan, dia tidak akan terhitung di sini. Tapi ketika pada bagian pelanggan ini bisa lakukan filter ya, filter kayak gini, yang arsipnya bisa apa namanya, bisa nampil kayak gitu. Tapi kalau di bagian ringkasan ini yang arsip yang ada di total kasbon ini, yang arsip tidak terhitung, kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk update apa namanya, aplikasi buku kasbon versi 1.8.5-nya ya. Nantikan saja ini apa namanya, kalian juga bisa apa namanya, lihat perkembangan aplikasi buku kasbon, apa saja yang dirubah, apa saja yang di apa namanya, yang ditambahkan, bisa masuk ke menu apa yang baru ya di sini kayak gitu. Nah kurang lebih seperti ini, kalian bisa baca-baca saja apa perubahannya, apa yang ditambahkan, apa yang diperbaiki. Oke, untuk fitur ini apa namanya, maksudnya buku kasbon 1.8.5 ini akan rilis dari Kamis ya, dari Kamis tanggal apa 22. Mungkin saat video ini diposting mungkin ya sekitar besok ya akan di apa namanya, akan dirilis tanggal 22, kurang lebih seperti itu ya. Oke, terima kasih.